Luna, apa kau tahu cara mengetik di laptop? Tanya Edward. Mendengar itu, Luna pun langsung tertawa. Kenapa tertawa? Tanya Edward bingung. Padahal ia memang bertanya karena ia tidak tahu. Luna pun menghentikan tawanya. Pertanyaanmu seolah-olah menganggapku berasal dari zaman batu. Aku kan dulu juga sekolah. Hanya saja kuliahku tidak selesai. Jadi tentu saja aku tahu caranya mengetik, jawab Luna. Salahmu sendiri, kau bisa mengetik, setidaknya kau mampu bekerja di bagian admin atau mengurus arsip dokumen, tapi kau malah memilih menjadi office girl. Karena itu, aku pikir kau tidak tahu apa-apa soal mengetik di laptop, jelas Edward. Tidak masalah bekerja dari jabatan terendah lebih dulu. Kalau performa kerjaku bagus, kemampuanku juga makin bertambah, kau kan bisa menaikkan jabatanku sesuai dengan jenjang karir yang ada, jawab Luna. Ia tidak muluk-muluk soal jabatan. Yang penting baginya saat ini adalah dia bisa memiliki pekerjaan dan bisa menghasilkan uang untuk kebutuhan dirinya dan sang ibu. Ya udah, secepatnya aku akan menaikkan jabatanmu, ucap Edward sambil tersenyum penuh arti. Oh ya, kau mau menjadikanku sebagai admin? Tanya Luna. Edward malah menggelengkan kepalanya. Lalu, sebagai apa? Aku tidak mau jadi sekretarismu ya. Aku tidak mau bersaing dengan si Cindy yang galak itu. Umpat Luna sambil bersedekap. Untuk apa jadi sekretarisku? Aku akan mengangkatmu jadi istriku. Kau mau? Luna pun mendadak mematung mendengarnya. Otaknya berusaha keras mensugesti kalau Edward hanya bergurau padanya. Tidak perlu ditanggapi dengan serius. Tapi nyatanya hatinya malah ikut berdenyut. Ia mendadak grogi ditawari seperti itu. Kenapa diam? Mau kan? Ulang Edward. Itu... menurutku kau salah, jawabnya terbata. Ia memalingkan wajahnya karena tidak berani menatap langsung mata Edward. Di mana-mana jadi pacar dulu sambil saling mengenal baru bisa dijadikan istri. Ucap Luna sembarangan. Ia sendiri tidak mengerti alasan konyol apa barusan yang ia katakan. Kau kan sudah jadi pacarku, apa kau lupa? Kau yang memanggilku dengan sebutan itu, balas Edward. Luna semakin tidak bisa berkata-kata. Ia terjebak pada gurauan yang pernah dia buat sendiri. Sudahlah, tidak penting membahas itu, saut Luna. Baru saja ia ingin berbalik untuk menghindari Edward, pria itu sudah lebih dulu menarik tangannya. Luna pun menatap tangannya yang dipegang oleh Edward, lalu beralih menatap pria itu. Wajah Edward sudah berubah menjadi seserius saat itu. Tenang aja, aku cukup tahu diri kalau aku hanya pria lumpuh. Mana ada gadis yang mau dekat-dekat denganku, ucap Edward dengan getir. Bukan seperti itu maksud Luna. Luna dengan cepat menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau Edward jadi salah paham. Hei, kenapa bilang begitu? Luna menumpu kedua lututnya di lantai untuk mensejajari Edward yang sedang duduk di kursi roda. Jangan berpikiran seperti itu, justru aku yang seharusnya tahu diri. Kau seorang CEO, sedangkan aku hanya seorang office girl. Aku cukup tahu diri dengan posisiku. Seharusnya aku yang minder, bukan dirimu, jelas Luna. Tapi kau gadis yang sempurna, tidak ada alasan bagimu untuk minder, sangkal Edward. Kau juga sempurna, kau sangat tampan dan baik. 2 poin itu sudah cukup bagimu untuk mendapatkan gadis yang kau mau, ucap Luna sambil mengangkat jari tengah dan telunjuknya. Tiba-tiba, Edward malah tersenyum tersipu. Secara tidak sadar, Luna mengakui ketampanannya. Jadi, aku tampan di matamu, tanya Edward setengah menggoda. Luna langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Hehehe, ya begitulah kira-kira, jawab Luna secara belak-belakan. Meski demikian, wajahnya jadi bersemu merah.
Edward mengulum senyum di wajahnya. Ia senang memperhatikan wajah Luna kalau sedang malu-malu begitu. Tiba-tiba tangannya mengangkat dagu Luna sehingga mereka bertemu tatap. Ia pun sedikit mencondongkan wajahnya ke depan sehingga aroma mint yang berasal dari nafasnya dapat terhirup dengan jelas oleh indera penciuman Luna. Kau juga cantik di mataku, apalagi saat pipimu sedang merona merah seperti sekarang. Aku tahu kau sedang tersipu dan aku menyukai itu, ucap Edward yang membuat Luna semakin membeku di tempatnya. Wajah Edward tampak semakin mendekat ke depan, sehingga jarak di antara mereka kian terkikis dan membuat ujung hidung mereka saling bersentuhan. Tapi sialnya, ketukan pintu mengganggu kemesraan mereka. Dengan cepat, Luna lebih dulu menarik wajahnya dan berdiri dengan benar. Masuklah Cindy dan Paman Lukas ke ruangan itu. Cindy sengaja membawa Paman Lukas agar Edward tidak ada alasan menolak kehadirannya. Alasannya ada hal penting yang harus ia bahas. Dengan begitu, Luna lah yang akan pergi dari sana. Maaf mengganggu Tuan, ada hal penting yang menurut Nona Cindy yang harus kita bahas. Apa Tuan ada waktu saat ini? Tanya Paman Lukas dengan sopan. Edward melirik ke arah Luna. Gadis itu pun menganggukkan kepalanya. Karena pekerjaan saya sudah selesai, saya permisi keluar dulu Tuan, pamit Luna. Ia tahu Edward pasti akan disibukkan dengan pekerjaannya. Jadi, ia tidak mau mengganggu waktu Edward bekerja. Di depan orang lain, ia juga sengaja memanggil Edward dengan sebutan Tuan, agar tidak ada yang salah paham dengan kedekatan mereka. Baiklah, jawab Edward mengalah. Istirahatlah, makan siang nanti. Tolong ke ruanganku lagi. Luna pun mengangguk dengan sedikit membungkuk. Baik Tuan. Barulah ia pergi meninggalkan ruangan Edward. Dalam hatinya Cindy bersorak senang. Setidaknya Luna tidak berlama-lama lagi berduaan dengan Edward di dalam ruangan itu. Ia tinggal memikirkan alasan baru agar nanti siang Luna tidak bisa bertemu dengan Edward. Hei, kok baru kelihatan? Sapa Celine saat bertemu dengan Luna di ruang pantry. Iya, aku habis dari ruangan CEO, jawab Luna dengan jujur. Kau dipanggil ke sana. Apa kau dapat komplain dari Tuan Edward? Tanya Celine. Ia baru saja selesai membersihkan ruangan pantry itu. Baru saja Luna ingin bercerita, masuklah Lita dengan seorang temannya yang sama-sama office girl juga. Luna pun menjawab seadanya. Ia tak mau ada yang menguping pembicaraannya lagi. Bukan komplain. Tuan Edward hanya memberitahuku mana barang-barang yang harus dibersihkan, jawab Luna. Office girl yang tadi masuk bersama Lita tiba-tiba ikut menanggapi. Lalu bagaimana perlakuan Tuan Edward padamu? Apa dia sempat menggodamu? Tanyanya dengan suara pelan. Luna sontak mengerutkan keningnya. Ia tidak mengerti apa maksud wanita itu. Menggodaku? Tidak tuh, dia sama sekali tidak menggodaku, jawab Luna membela Edward. Lita tersenyum remeh mendengar itu. Belum aja, lihat nanti beberapa hari ke depan, dia pasti akan merayumu. Bahkan dia akan berani merabamu, ucap Lita sengaja memanasi Luna. Masa sih dia begitu? Luna beralih menatap Celine seolah minta penjelasan lebih jelas. Ya iyalah, dia kan dulunya playboy. Dia sangat suka gadis-gadis muda. Aku aja waktu awal-awal bekerja di sini juga ditugaskan membersihkan ruangannya. Lalu kau tahu apa yang dia lakukan? Lita sengaja membuat Luna penasaran dan dia berhasil. Terbukti dari cara Luna yang menatapnya dengan serius. Dia sempat meraba bokongku, lanjutnya. Dada Luna mendadak bergemuruh. Ia tidak percaya bahwa Edward sebejat itu kelakuannya. Jangan membual, kalau tidak ada bukti itu bisa jadi fitnah. Lagi pula setauku kau kan tidak membersihkan ruangan CEO. Bukannya dari dulu kau bertugas membersihkan ruang staf lantai 3. Celine berusaha netral dalam hal ini. Aku itu bekerja lebih lama darimu ya. Aku yang bekerja duluan. Kau mana tahu, ucap Rita dengan sewot. Alah, lagi pula bukan rahasia lagi kalau Tuan Edward memang playboy. Paling sebentar lagi kau juga akan diperlakukan seperti itu olehnya.
Dan kalau hal itu terjadi, kau jangan kepedean. Dia bukan menyukaimu, tapi hanya ingin menikmati tubuhmu saja. Tambah teman Lita tadi. Luna sangat syok mendengar hal itu, tapi ia berusaha bersikap biasa saja. Paling kalau dia melecehkanku, aku akan angkat kaki dari perusahaan ini. Ucap Luna tanpa ragu. Tidak perlu mendengarkan mereka, belum tentu Tuan Edward benar berbuat seperti itu. Ucap Selin kepada Luna saat Lita dan temannya sudah meninggalkan ruangan pantry. Kalau menurutmu sendiri bagaimana? Apa kau tidak pernah mendengar gosip tentang Tuan Edward? Tanya Luna penasaran. Kalau dipikir-pikir, ia memang baru mengenal Edward beberapa minggu saja sejak pertama kali bertemu dengannya di rumah sakit. Ia belum terlalu mengenal bagaimana watak Edward yang sebenarnya. Memiliki wajah tampan dan uang yang banyak, bukan tidak mungkin kalau Edward memang seorang playboy. Kalau iya, Tuan Edward itu playboy, seleranya pasti bukan si Lita itu. Mantan pacarnya dulu aja, anak pengusaha juga. Mana mau dia sama si Lita? Jawab Selin berpendapat. Luna sedikit lega mendengarnya. Bisa jadi itu hanya bualan Lita aja agar Luna tidak betah bekerja di sana. Toh dari awal Lita memang tidak begitu bersahabat dengannya, jadi buat apa dia harus menghiraukannya? Melihat Luna hanya diam tidak memberikan tanggapan apa-apa, Selin pun melanjutkan. Kau tenang aja, Tuan Edward tidak akan berbuat tidak senonoh padamu. Dia juga sekarang sudah duduk di kursi roda. Kalau dia berbuat macam-macam, kau bisa lari dengan mudah. Jangan salah, meskipun dia hanya duduk di kursi roda, tapi tenaganya cukup kuat. Kata Luna, ia teringat saat ia menjenguk Edward di rumah sakit dulu. Pria itu dengan kuat menarik tangannya sampai ia hampir terjatuh hingga akhirnya ia terduduk di pangkuan Edward. Dari mana kau tahu tenaganya cukup kuat? Memangnya apa yang dia lakukan sampai kau bisa bilang begitu? Tanya Selin dengan tatapan menyelidik. Luna langsung terdiam, ia sudah keceplosan, padahal ia sudah berusaha untuk menutupi kedekatannya dengan Edward. Tapi yang ada ia malah keceplosan saat berbicara. Oh, itu tadi itu sewaktu di ruangannya tadi aku lihat dia mendorong meja karena posisinya kurang pas. Jadi ya menurutku dia tenaganya cukup kuat karena masih bisa mendorong meja meski dalam keadaan duduk di kursi roda. Jawab Luna sambil mengarang cerita. Masa bodoh Selin akan percaya atau tidak atas jawabannya. Yang jelas ia tidak mau siapapun tahu kalau dirinya dan Edward sudah berteman sebelumnya. Oh begitu, aku pikir Tuan Edward pernah menggendongmu makanya kau tahu tenaganya cukup kuat. Seloroh Selin lalu tertawa. Hahaha, kau ada-ada aja. Saut Luna sambil tertawa garing. Mana mungkinlah Tuan Edward mau menggendongku. Pikiranmu aneh sekali. Kata Luna menutupi kebohongannya. Tak ingin Selin bertanya lebih banyak lagi, Luna pun meninggalkan temannya itu untuk membersihkan tempat lain. Sampai tiba saatnya jam makan siang. Handphone Luna yang ada di saku celananya bergetar. Ada panggilan masuk dari Edward. Luna pun segera menjawabnya. Halo Luna, kau di mana? Tanya Edward. Aku mau mengajakmu makan di luar. Aku di lantai bawah, tapi ya sudah, jangan kemana-mana. Aku turun ke bawah dengan Paman Lukas sekarang, potong Edward. Edward, tunggu dulu. Aku tunggu di depan gerbang kantor aja ya. Luna mengatakan itu dengan cepat. Ia merasa tidak enak hati kalau nanti karyawan lain melihatnya naik ke mobil Edward. Kenapa? Tanya Edward bingung. Tidak enak dilihat sama yang lain, jawab Luna. Edward malah memutar malas bola matanya. Tidak perlu memikirkan yang lain, tunggu aja di bawah, aku akan menyusul. Tidak bisa, kita bertemu di depan gerbang saja. Kalau tidak mau ya udah, kita tidak jadi pergi. Kata Luna memberikan penawaran. Edward terdengar mendengus. Baiklah Nona, lakukan apa yang kau mau. Kita bertemu di gerbang sekarang. Meski tidak setuju dengan penawaran Luna, Edward terpaksa mengikutinya agar bisa makan siang bersama gadis itu. Luna pun segera bersiap. Ia mengganti baju seragam kerjanya terlebih dahulu dengan baju yang ia pakai saat ke kantor tadi pagi.
Lita yang sedang mengambil sesuatu dari lokernya memperhatikan Luna yang sepertinya ingin pergi istirahat keluar kantor. Dengan cepat ia pun mengirimkan pesan pada Cindy. Saat membaca pesan dari Lita, Cindy tampak mengerutkan keningnya. Tadi ia juga sempat melihat Edward akan keluar makan siang dengan Paman Lukas. Apa mungkin mereka akan makan siang bersama? Tak ingin kecolongan, Cindy segera menyambar tasnya. Ia ingin menyusul Edward dan kalau diizinkan, ia akan ikut Edward makan siang bersama. Edward pasti akan sungkan menolaknya, pikirnya. Begitu keluar dari lift, Cindy segera berlari ke pintu utama. Tapi sayangnya, mobil yang dinaiki oleh Edward dan Paman Lukas sudah bergerak menuju ke pintu gerbang. Cindy pun hanya bisa mendengus kesal. Hais, sial, aku kalah cepat. Tuan Edward pasti pergi makan siang dengan office girl itu. Gerutunya sambil melihat mobil Edward yang menjauh pergi. Ia tidak bisa mengejarnya karena sedang memakai high heels. Kalau ia berteriak menghentikan mobil itu, tentu saja ia akan kena menjadi pusat perhatian para karyawan yang berlalu lalang di sana. Walau bagaimanapun, ia harus tetap menjaga reputasinya. Tapi tadi perasaan tidak ada office girl itu di dalam mobil. Apa aku susul aja ya mobilnya? Tapi aku kan tidak tahu mereka pergi kemana. Ih, menyebalkan. Lita pun telat memberi kabar, umpatnya. Karena sudah jauh tertinggal, Cindy pun akhirnya memutuskan untuk makan siang di kantor saja. Sementara di luar gerbang, Luna sudah berdiri menunggu kedatangan Edward. Edward yang baru saja keluar dengan mobil, langsung tersenyum melihat gadis pujaan hatinya tengah menunggunya. Edward pun menurunkan kaca jendela mobil dan meminta Luna untuk masuk ke dalam. Wow, mobil Edward sangat mewah sekali. Luna merasa beruntung bisa menaiki mobil mewah seperti itu. Hingga saat ia masuk ke dalam mobil, ia memuji mobil itu. Mobilmu bagus sekali, seumur-umur baru kali ini aku naik mobil sebagus ini. Matanya tampak berbinar saat mengatakan itu. Edward hanya tersenyum lalu mengacak gemas rambut Luna. Kalau kau mau, kau bisa naik mobil setiap hari, ucapnya. Luna pun menaikkan sebelah alisnya. Ya, kalau kau mau, aku bisa mengantar jemputmu setiap hari. Jelas Edward yang mengerti arti tatapan Luna. Tidak perlu, tolak Luna dengan cepat. Walau bagaimanapun, aku ini cuma seorang office girl di perusahaanmu. Tidak enak kalau kita datang dan pulang bersamaan. Nanti karyawan lain malah berpikiran yang macam-macam. Aku tidak mau rasa hormat mereka padamu berkurang hanya karena kau dekat denganku, terang Luna agar Edward tidak tersenyum. Kenapa malah memikirkan orang lain? Aku juga tidak butuh rasa hormat dari mereka. Mereka bekerja di perusahaanku dan aku menggaji mereka. Yang seharusnya mereka lakukan adalah bekerja dengan baik di perusahaan, bukan malah menggosipkan bos mereka, ucap Edward tak mau kalah. Kau tidak tahu saja, di belakangmu mereka membicarakanmu. Karena itu, aku tidak mau reputasimu semakin buruk di depan karyawanmu sendiri, batin Luna. Iya, sudahlah, tidak usah berdebat soal itu. Yang pasti biarkan aku datang dan pulang dengan bis aja seperti biasa, itu akan lebih baik, kata Luna mengakhiri perdebatan mereka. Edward pun mengangguk menyetujuinya. Tapi aku selalu khawatir tentang keadaanmu, Luna. Aku khawatir kalau kau naik transportasi umum seperti itu. Aku rasa secepatnya aku akan mengangkatmu menjadi asistenku. Bukan hanya asisten, tapi juga teman hidupku. Dengan begitu kau tidak akan menolak lagi jika kita kemana-mana pergi bersama, batin Edward. Kenapa senyum-senyum sendiri? Tanya Luna yang melihat Edward tersenyum ke arahnya. Tidak ada, saut Edward lalu kembali menghadap ke depan. Sesampainya mereka di restoran, Luna membantu mendorong kursi roda Edward masuk ke dalam sebuah restoran tersebut. Mereka pun langsung diarahkan ke meja yang sudah dipesan Paman Lukas terlebih dulu. Baru saja mereka duduk di meja yang dipesan, tampak seorang wanita muda dengan kemeja ketat berwarna putih dan rok span pendek berwarna biru datang menghampiri mereka. Lebih tepatnya, wanita itu datang untuk menghampiri Edward. Dari tas bermerek yang ia gandeng di tangannya, sepertinya wanita itu berasal dari kalangan atas. Hai Edward, aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini. Sapa wanita dengan
rambut sebahu berwarna coklat itu. Tanpa basa-basi, ia pun langsung menunduk dan memeluk Edward sekilas. Edward tampak serba salah, tapi yang jelas sepertinya Edward mengenal siapa wanita itu. Sudah lama sekali kita tidak bertemu. Terakhir kali kita bertemu sewaktu liburan di Italia. Kau masih ingat kan? Wanita itu seolah sedang menegaskan bahwa dirinya memang sempat dekat dan memiliki hubungan spesial dengan Edward. Gestur tubuhnya pun memperlihatkan seolah ia sangat akrab dengan Edward. Lihatlah, tangannya bertengger manja di bahu Edward. Edward semakin serba salah. Ia melihat ke arah Luna yang sepertinya tidak nyaman dengan kedatangan wanita itu. Bahkan, Paman Lukas pun bisa menangkap raut tidak suka di wajah Luna. Tapi Luna tidak bisa berbuat banyak selain diam dan menonton keakraban Edward dan wanita yang asing baginya itu. Steffi, aku kesini untuk makan siang dan aku buru-buru harus kembali ke kantor. Kita bisa mengobrol lagi nanti, ucap Edward setengah mengusir. Wajah wanita yang dipanggil Steffi itu tampak masam. Ia tahu Edward sedang tidak ingin diganggu. Baiklah, aku mengerti. Kau dari dulu tidak berubah. Kalau sudah ada mainan baru, yang lama dilupakan. Steffi melirik dengan ekor matanya ke arah Luna. Luna memang tidak berdandan sepertinya, tapi gadis itu memiliki kecantikan yang natural. Namun perhatiannya tidak hanya jatuh pada wajah Luna. Ia melihat Luna yang memakai baju biasa aja, bukan baju branded yang mahal harganya, dan sepatunya pun tampak lusuh sekali. Steffi menatap Luna dengan penuh cibiran. Seleramu berubah drastis ya sekarang. Apa karena kau sudah duduk di kursi roda, jadi kau tidak mampu lagi mendapatkan wanita yang lebih berkelas? Tanya Steffi sambil menyindir. Tapi Luna mendengar itu sebagai sebuah penghinaan, baik untuk dirinya maupun untuk Edward sendiri. Luna pun langsung berdiri tepat di depan Steffi. Ia mendorong bahu Steffi dengan telunjuknya. Lalu, kau merasa dirimu sudah berkelas, hah? Dari cara bicaramu saja sama sekali tidak beradab. Apa maksudmu berkata seperti tadi? Kau mau menghinaku dan Edward? Lebih baik kau berkaca dulu sana. Lihat bagaimana penampilanmu yang terlihat seperti wanita murahan yang sedang menjajakan tubuhnya. Hardik Luna. Kau jangan kurang ajar ya. Pakaian yang aku kenakan jauh lebih mahal daripada harga dirimu. Balas Steffi dengan geram. Oh ya, percuma kalau hanya pakaianmu saja yang mahal tapi tubuhmu murah. Balas Luna lagi. Dasar wanita miskin, bagi Steffi. Tangannya terangkat hendak menampar Luna. Edward dan Paman Lukas sudah sibuk ingin menahannya. Tapi Luna lebih sigap menangkap tangan Steffi dan mencengkramnya dengan kuat. Kau mau menamparku? Jangan mimpi, aku bukan gadis lemah yang bisa kau tindas, lawan Luna. Ih, lepaskan tangan kotormu. Steffi meringis kesakitan karena Luna mencengkramnya dengan kuat. Bahkan di tangan Steffi sudah tercetak bekas kuku Luna. Luna, tolong lepaskan dia, tidak enak dilihat orang lain, bujuk Edward. Tidak, dia harus minta maaf dulu padaku dan padamu. Dia sudah menghina kita. Aku tidak terima, tolak Luna. Mereka belum tahu saja bagaimana keras kepalanya sifat Luna. Steffi, cepat minta maaf dan pergi dari restoran ini, desak Edward. Mau tidak mau, Steffi pun melakukannya dengan terpaksa. Daripada tangannya yang jadi sasaran, baiklah, aku minta maaf pada kalian berdua. Aku menyesal telah mengatakan itu, ucap Steffi dengan nada tidak ikhlas. Barulah Luna tersenyum sinis, lalu menghempaskan tangan Steffi dengan kasar. Ia pun kembali duduk di kursinya. Dasar wanita gila, maki Steffi lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Edward melihat Luna masih tampak marah. Ia pun menggeser kursi rodanya lebih dekat pada Luna, lalu menggenggam erat tangan gadis itu. Maafkan aku atas ketidaknyamanan ini. Aku tahu kau pasti kesal, ucap Edward. Iya, aku kesal dan aku lapar. Tolong segera pesankan makanan karena aku semakin lapar kalau sedang marah, jawab Luna belak-belakan. Edward pun tersenyum samar. Gadis ini ternyata lucu juga kalau sedang marah. Baiklah,
Aku akan pesankan makanan yang banyak, saut Edward lalu mengusap pelan kepala Luna. Sebenarnya Luna sedang mengalihkan rasa marah dan cemburu yang berbaur menjadi satu dalam hatinya. Ini yang kedua kalinya Luna mengetahui bahwa Edward adalah seorang playboy. Apalagi tadi Steffi sempat bilang kalau mereka pernah liburan bersama di Italia. Jujur, hatinya sangat remuk, redam dibuatnya. Tapi kalau mengingat-ingat kembali status hubungan antara dirinya dan Edward yang hanya sebatas teman, Luna merasa tidak berhak untuk bercemburu berlebihan. Bersambung.